Di tengah suasana peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Presiden Prabowo menyampaikan pidato yang penuh makna. Namun, Presiden sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun ini. Pertanyaan pun bermunculan. Mengapa janji itu batal? Benarkah kondisi fiskal negara sedang tertekan? Atau ada strategi tersembunyi di balik keputusan yang pahit ini? Apa dampaknya bagi jutaan keluarga ASN serta pensiunan? Apakah janji evaluasi tahun depan benar-benar akan ditepati, atau hanya sekadar janji politik yang berulang? Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat. Inilah drama politik ekonomi yang tidak hanya menguji kepemimpinan Prabowo, tapi juga kesabaran jutaan ASN dan pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi. Simak video ini hingga selesai, karena di sini kami kupas tuntas pidato Presiden, pernyataan Sri Mulyani, dan skenario masa depan keuangan negara. Pidato Prabowo di HUT RI ke-80, janji, realita, dan batalnya kenaikan gaji ASN serta pensiunan. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, Indonesia kembali merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Upacara peringatan kemerdekaan berlangsung khidmat di Istana Merdeka dengan sorak merdeka menggema dari Sabang hingga Merauke. Namun ada satu hal dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang sangat dinanti publik, khususnya kalangan aparatur sipil negara, ASN, dan para pensiunan. Dalam pidatonya yang syarat emosi dan penuh refleksi sejarah, ternyata Prabowo sama sekali tidak menyinggung adanya kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2025 ini. Padahal, isu kenaikan gaji sudah berbulan-bulan menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial, bahkan sempat memunculkan harapan di kalangan pegawai negeri aktif maupun purna tugas. Prabowo membuka pidatonya dengan menekankan betapa besar pengorbanan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. 80 tahun bukanlah usia yang singkat. Ia menyebutkan bahwa bangsa ini sudah melewati berbagai fase, dari masa krisis, reformasi, hingga kini berjuang untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Presiden menyoroti capaian Indonesia dalam kancah global, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, masuknya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi besar dunia, hingga semakin diperhitungkannya diplomasi luar negeri Indonesia dalam konflik geopolitik internasional. Namun, setelah menyampaikan deretan pencapaian tersebut, Prabowo dengan nada serius menambahkan bahwa semua keberhasilan itu tidak datang tanpa tantangan. Kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian, harga pangan melonjak, biaya energi meningkat, dan tensi geopolitik antara Amerika dengan Tiongkok, Rusia, dan blok-blok lainnya menekan stabilitas global. Prabowo sama sekali tidak menyampaikan soal rencana kenaikan gaji ASN maupun pensiunan, tetapi menegaskan bahwa keuangan negara saat ini harus diarahkan pada prioritas utama, yakni pemulihan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan anggaran pertahanan dan energi. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberi pernyataan resmi setelah usai melaksanakan acara kenegaraan. Dengan lugas, ia menyebut bahwa tahun 2025 ini tidak ada kenaikan gaji ASN maupun pensiunan. Alasannya sederhana namun krusial. Defisit anggaran harus dijaga agar tetap terkendali. Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak ingin mengorbankan stabilitas fiskal hanya untuk memenuhi janji sesaat. Fokus anggaran adalah membiayai program prioritas nasional, menjaga ketahanan pangan, membiayai subsidi energi, serta melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Hak ASN dan pensiunan tetap aman, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Namun, untuk kenaikan gaji, tahun ini belum dapat dilaksanakan, ucap Sri Mulyani dalam penjelasan resminya. Meski batal ada kenaikan, pemerintah menekankan bahwa negara tetap menjamin pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi ASN dan pensiunan. Selain itu, pemerintah menyiapkan program bantuan sosial tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Kebijakan ini diambil sebagai jalan tengah agar negara tetap bisa menjaga kepercayaan rakyat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Saya berkomitmen, tahun depan kita evaluasi ulang. Jika kondisi fiskal membaik, maka kenaikan gaji ASN dan pensiunan akan menjadi prioritas, tambah Prabowo. Reaksi publik, antara kecewa dan memahami, tidak dapat dipungkiri. Kabar batalnya kenaikan gaji ini menimbulkan gelombang reaksi di masyarakat. Di media sosial, sejumlah ASN mengekspresikan kekecewaannya. Banyak yang merasa sudah menaruh harapan tinggi sejak awal tahun, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Namun, ada pula yang mencoba memahami. Beberapa pensiunan menyebut bahwa mereka bisa menerima keputusan ini, asalkan pemerintah benar-benar fokus pada pembangunan jangka panjang dan tidak hanya sekadar retorika. Seorang pensiunan guru di Yogyakarta mengatakan, memang berat, apalagi kebutuhan makin mahal.
Tapi kalau untuk menjaga ekonomi negara, kami siap berkorban. Hanya saja kami berharap janji Presiden untuk mengevaluasi di tahun depan benar-benar ditepati. Dilema pemerintah antara janji politik dan realitas fiskal. Keputusan untuk tidak menaikkan gaji ASN dan pensiunan di tahun ini sebenarnya memperlihatkan dilema klasik yang dihadapi pemerintah, menjaga kepercayaan politik atau menjaga kesehatan fiskal. Di satu sisi, ASN dan pensiunan merupakan kelompok strategis dalam politik Indonesia. Mereka adalah mesin birokrasi yang menjalankan roda pemerintahan sekaligus salah satu basis suara penting dalam pemilu. Harapan kenaikan gaji tentu berhubungan erat dengan janji kesejahteraan yang sering digaungkan. Namun di sisi lain, kondisi fiskal negara memang menghadapi tekanan. Peningkatan harga energi dunia, subsidi pangan, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat ruang fiskal pemerintah menyempit. Jika kenaikan gaji ASN dipaksakan, maka defisit anggaran berpotensi membengkak dan membahayakan stabilitas ekonomi. Prabowo dalam pidatonya menggunakan narasi pengorbanan bersama. Ia mengajak ASN dan pensiunan untuk melihat keputusan ini bukan sebagai penelantaran hak, melainkan sebagai kontribusi nyata untuk menjaga kemandirian bangsa. Kita semua adalah prajurit bangsa. Kadang dalam perjuangan ada pengorbanan yang harus dilakukan. Saya berjanji, pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Kita sedang membangun fondasi besar agar Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada utang luar negeri, tegas Prabowo. Pidato Prabowo di HUT RI ke-80 menjadi salah satu pidato paling emosional sekaligus kontroversial. Di satu sisi, ia berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dengan narasi perjuangan dan refleksi sejarah. Namun di sisi lain, tidak adanya kenaikan gaji ASN dan pensiunan menjadi pukulan bagi jutaan pegawai negeri dan keluarga mereka. Kini, bola berada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa keputusan ini benar-benar demi kepentingan bangsa, bukan sekadar alasan fiskal belaka. Publik menunggu tindak lanjut nyata. Apakah tahun depan benar-benar ada kenaikan, ataukah ini hanya akan menjadi janji yang kembali tertunda? Mengupas alasan fiskal, mengapa kenaikan gaji dibatalkan? Keputusan Presiden Prabowo untuk menunda kenaikan gaji ASN dan pensiunan tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Di balik pidato berapi-api itu, ada kalkulasi matang yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia pada tahun 2025 menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar. Belanja negara melonjak karena kebutuhan subsidi energi, terutama setelah harga minyak dunia mencapai lebih dari $100 Amerika per barel, yang jika dikonversi setara dengan sekitar Rp1.600.000 per barel. Kondisi ini membuat subsidi bahan bakar membengkak dan menggerus ruang anggaran. Selain itu, program ketahanan pangan nasional yang sedang digalakan juga membutuhkan biaya triliunan rupiah. Pemerintah menggelontorkan dana besar untuk memperkuat produksi beras, jagung, dan kedelai, serta membangun cadangan pangan strategis. Semua itu memakan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk belanja pegawai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sosok kunci dalam menjaga disiplin fiskal. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya mengendalikan defisit anggaran agar tidak melewati batas aman. Menurutnya, jika kenaikan gaji ASN dan pensiunan dipaksakan tahun ini, defisit bisa melebar hingga lebih dari 4% dari produk domestik bruto. Angka itu akan mengkhawatirkan karena bisa menurunkan kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Jika defisit terlalu besar, biaya utang akan naik, beban bunga akan semakin berat, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat sendiri. Maka pilihan ini sangat berat, namun harus diambil, ujar Sri Mulyani. Batalnya kenaikan gaji ASN dan pensiunan tentu membawa dampak politik. Presiden Prabowo, yang dikenal keras dalam retorika, kali ini memilih nada yang lebih diplomatis untuk menenangkan hati rakyat. Kalangan oposisi langsung menggunakan isu ini sebagai amunisi politik. Beberapa partai mengkritik bahwa janji kesejahteraan ASN hanya menjadi slogan tanpa realisasi. Namun, kubu pemerintah membela diri dengan menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab jangka panjang. Bagi ASN dan pensiunan, isu ini tidak hanya soal angka di slip gaji. Lebih jauh, ini adalah soal kepercayaan pada pemerintah. Keputusan hari ini bisa mempengaruhi hubungan antara birokrasi dengan presiden di masa mendatang. Di berbagai daerah, reaksi ASN dan pensiunan cukup beragam. Di Jakarta, seorang pegawai negeri sipil golongan 4 mengatakan ia kecewa berat karena sudah menanti janji kenaikan gaji sejak awal tahun. Harga beras saja sudah tembus Rp12.000 per kilogram, belum lagi listrik, air, dan biaya sekolah anak,
Kalau gaji tidak naik, jelas makin berat keluhnya. Sementara di Makassar, seorang pensiunan TNI yang kini berusia 70 tahun mengaku pasrah. Ia menyebut bahwa selama hak pensiun bulanan, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya tetap dibayarkan, ia bisa bertahan. Kami ini sudah sepuh. Kami ingin negara ini stabil. Kalau memang harus menunggu, ya sudah. Asal janji tahun depan betul-betul ditepati, ucapnya. Presiden Prabowo berulang kali menekankan bahwa keputusan ini adalah bagian dari pengorbanan kolektif. Ia ingin menanamkan semangat bahwa demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, semua lapisan masyarakat harus rela menunda kepentingan sesaat. Pidato tersebut menggunakan gaya bahasa militeristik yang khas, penuh dengan kata-kata perjuangan. Bagi sebagian pendengar, hal ini berhasil membangkitkan rasa nasionalisme. Namun, bagi yang merasa terdampak langsung, narasi itu terdengar seperti alasan yang menutupi janji yang belum bisa dipenuhi. Konteks global. Mengapa Indonesia harus berhati-hati? Perekonomian dunia saat ini memang sedang goyah. Ketegangan antara Amerika dengan Rusia dan Tiongkok, krisis di Timur Tengah, serta ketidakpastian harga energi membuat banyak negara berhati-hati dalam mengelola anggaran. Beberapa negara bahkan terpaksa memangkas belanja sosial demi menutup defisit. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Amerika juga menghadapi masalah utang yang kian menumpuk. Indonesia tidak ingin jatuh ke dalam jebakan yang sama. Dengan menahan kenaikan gaji ASN, pemerintah berharap bisa menjaga kepercayaan pasar global bahwa Indonesia adalah negara yang disiplin dalam fiskal dan tidak mudah terguncang oleh tekanan politik domestik. Prabowo menegaskan bahwa tahun depan akan ada evaluasi menyeluruh. Jika kondisi fiskal membaik, maka kenaikan gaji ASN dan pensiunan akan masuk dalam prioritas. Namun, publik masih menyimpan rasa skeptis. Banyak yang bertanya-tanya apakah janji itu akan benar-benar diwujudkan atau kembali tertunda dengan alasan baru. Untuk itu, pengawasan publik menjadi penting. Kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintah agar membuat roadmap jelas terkait reformasi penggajian ASN dan pensiunan, sehingga tidak lagi tergantung pada kondisi anggaran tahunan yang fluktuatif. Meski batal ada kenaikan, satu hal yang jelas, ASN dan pensiunan tetap merupakan pilar penting negara. Mereka adalah penggerak roda birokrasi dan saksi sejarah perjalanan Republik. Mengabaikan kesejahteraan mereka sama saja dengan melemahkan fondasi pelayanan publik. Prabowo dalam pidatonya menutup dengan pesan harapan. Saya berjanji akan terus memperjuangkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Keputusan berat hari ini adalah untuk memastikan bahwa Indonesia berdiri kokoh di masa depan. Mari kita hadapi ini dengan semangat persatuan, katanya sambil mengepalkan tangan. Pidato HUT RI ke-80 tahun ini mungkin akan dikenang sebagai salah satu pidato terberat Prabowo. Di satu sisi, ia menunjukkan kepemimpinan tegas yang memilih stabilitas fiskal di atas popularitas. Di sisi lain, keputusan ini menguji kesabaran jutaan ASN dan pensiunan yang telah lama berharap kesejahteraan lebih baik. Kini, perjalanan Prabowo sebagai presiden akan diuji bukan hanya oleh dinamika geopolitik dan ekonomi global, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga kepercayaan dari birokrasi negara sendiri. Tahun depan akan menjadi momen krusial. Jika janji kenaikan benar-benar ditepati, maka publik akan melihatnya sebagai bukti integritas. Namun jika kembali tertunda, maka kepercayaan itu bisa runtuh dan meninggalkan luka politik yang panjang. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka!